Cemari lingkungan, peternakan bebek di Prayungan Lengkong Kabupaten Nganjuk jadi sorotan. Tiren itu Pak. Ini minta bangkai atau tiren. Tapi intinya dia mau berenang. Ya renang. Wih ampune. PT Farmindo, pemilik peternakan bebek di Desa Prayungan Kecamatan Lengkong Nganjuk, jadi sorotan lembaga pemerhati lingkungan hidup. Pasalnya, limbah peternakan dengan luas 23 hektar itu, mencemari sungai di sekitar perusahaan, air sungai menghitam, keluarkan bau tak sedap, bahkan, permukaan air sungai tertutup limbah yang mengeras seperti lumpur hitam. Selain itu, beberapa bangkai bebek ikut hanyut dalam aliran sungai, bau anyir merebak, saat seorang aktivis mencoba memeriksa bangkai itu, menggunakan sebatang kayu. Ya renang. Wih ampune. Menurut warga setempat, sebelum tercemar, sungai ini digunakan warga sekitar untuk pengairan, dan aktivitas pertanian lainnya. Oh, jernih ya. Berbau. Nggih. Sakniki tiyang iso ngaten mawon mboten wani. Nggih. Soale iki terus gatal. Rabu tanggal 7 Oktober, aktivis peduli lingkungan ini menggandeng DLH Nganjuk dan tim laboratorium, terjun langsung ke lokasi, mengambil sampel air yang tercemar untuk diteliti. Dalam hal ini yang kami prihatinkan yaitu permasalahan limbah. Alhamdulillah setelah koordinasi dengan Dinas LH atau dinas yang terkait, beliau sidak dan juga hadir. Untuk kesempatan hari ini kami hanya cuma berpesan kepada dinas-dinas terkait agar lebih disiplin di dalam bentuk perizinan baik swasta ataupun pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah Nganjuk. Karena kami sangat prihatin dengan situasi kondisi seperti ini. Ternyata banyak limbah yang terbuang atau dialirkan ke sungai, padahal sungainya masih aktif. Yang lebih mengejutkan, diduga, pihak perusahaan belum memiliki IPAL dan SLO, sertifikat layak operasi, sesuai Perda Nganjuk nomor 11 tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tahun ini insya Allah untuk IPAL bahkan sudah kita kondisikan, insya Allah. Nah, kemungkinan di awal Oktober ini kan sudah mulai tim proyek dan tim proyek. Dan insya Allah nanti kita akan secepatnya kita akan lihat. Kita nanti akan mengacu pada aturan-aturannya, Mbak. Jadi akan kita dahului dengan sanksi administrasi dulu. Dari sanksi administrasi kita mencoba berharap bahwa perusahaan ini akan melakukan perbaikan terhadap proses produksinya. Sedemikian sehingga produksi tersebut tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, nanti kita akan juga melihat, Mbak, dari sanksi administrasi tersebut hasilnya seperti apa. Apabila masih ada penyelewengan akan kita tindak lanjuti dengan sanksi-sanksi selanjutnya sesuai dengan aturan. Sanksi-sanksi tersebut bisa sampai akhirnya itu pada pencabutan izin apabila nanti pada saat di tahap sanksi administrasi perusahaan sudah melakukan perbaikan, maka itu ya selesai. Temuan ini telah diadukan ke Satpol PP Nganjuk, namun, sampai berita ini ditayangkan, belum ada tindakan signifikan dari instansi penegak perda tersebut. Hal ini juga menjadi sorotan salah seorang praktisi hukum di Nganjuk. Menurutnya, jika sebuah perusahaan terbukti melanggar peraturan daerah, seharusnya secepatnya ditindak. Pencemaran lingkungan itu ada di Kabupaten Nganjuk, diatur di Perda 11 tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang mana dalam perda tersebut juga telah diatur mengenai sanksi-sanksi yang mana bila terbukti suatu badan usaha itu melakukan pencemaran lingkungan, yaitu terdapat di pasal 42, 44 dan lain sebagainya. Yang pada pokoknya kedua pasal tersebut adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah yaitu Kabupaten Nganjuk terkait mengenai pencabutan dan pembekuan izin lingkungan hidupnya, bahkan penutupan limbahnya, bahkan pembekuan dan sanksi-sanksi administrasi yang lainnya. Nah, di sini dilakukan
peran serta pemerintah daerah melalui stakeholdernya untuk melakukan penindakan terhadap perorangan atau badan hukum. Sementara itu, Arif Airwana, Ketua Gogrin Dadung Darmasila menyatakan, jika ada pihak-pihak terkait bermain belakang dengan pihak perusahaan, maka lembaganya tidak akan ragu mengajukan gugatan kepada kedua belah pihak. Seperti diketahui, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, lembaga, atau pihak tertentu, namun merupakan tanggung jawab bersama semua pihak. Suara KPK Cyber melaporkan.